Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Raini, NIM E1E019339, kelas 5I, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen saya. Dan video ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Langsung saja, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dimulai dari konsep belajar dan pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Makna dari belajar bahasa adalah proses perubahan dan penambahan kosakata dari informasi baru yang didapat guna meningkatkan kemampuan belajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Makna belajar melalui bahasa adalah seseorang menggunakan bahasa guna mencari informasi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari sini dapat diartikan bahwa bahasa sebagai alat untuk mempelajari sesuatu. Makna belajar tentang bahasa adalah proses mencari ilmu yang berkaitan dengan bahasa atau segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, misalnya searah, kaidah kebahasaan, dan lain-lain. Prinsip pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Maksudnya di sini adalah bahwa dalam prinsip pembelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum 2013, peserta didik yang awalnya diberitahu ilmu pengetahuan atau informasi melalui guru, atau bisa dikatakan bahwa guru yang menjadi sumber informasi. Tapi di sini, peserta didik yang tadinya diberitahu menjadi mencari tahu sendiri materi informasi dan ilmu pengetahuan secara mandiri tanpa disajikan oleh guru secara langsung. Dari guru yang satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Maksudnya adalah bahwa guru bukanlah menjadi satu-satunya tempat dalam mencari ilmu atau informasi, tetapi ilmu atau informasi tersebut dapat kita dapatkan dari sumber lain, misalnya orang lain, internet, buku, dan lain-lain. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Maksudnya, prinsip yang ditekankan di sini adalah bahwa pembelajaran bahasa Indonesia yang awalnya berbasis pembelajaran parsial, yang dimana pembelajarannya memisahkan penyajian materi berdasarkan ruang lingkup materi dan disiplin ilmu yang ada, menjadi pembelajaran yang berbasis pembelajaran terpadu yang menghubungkan atau menggabungkan sejumlah konsep yang ada dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa secara simultan. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Maksudnya di sini adalah prinsip pembelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 mengubah pembelajaran yang tadinya menekankan pada jawaban tunggal atau jawaban satu-satunya menjadi pembelajaran yang jawabannya bisa bersifat multidimensi atau memiliki jawaban yang beragam yang dapat dilihat dari kemungkinan, segi, dan sebagainya. Pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Menemukan atau inquiry merupakan kegiatan inti dari pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil proses mengingat materi yang disajikan guru, melainkan hasil dari menemukan sendiri fakta-fakta yang dipelajarinya. Guru harus selalu merancang kegiatan inquiry ini dalam setiap pembelajaran yang dikelolanya. Kegiatan inquiry yang harus dirancang guru meliputi observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan penyimpulan. Kata kunci strategi inquiry adalah siswa menemukan sendiri.
Untuk menumbuhkan semangat siswa untuk melakukan kegiatan menemukan sendiri tersebut, maka guru harus senantiasa mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Pemodelan atau modeling. Ketika seorang guru atau salah seorang siswa membacakan puisi di muka kelas, ia menjadi model bagi para siswa. Model dapat didatangkan dari kelas lain atau luar sekolah. Guru dapat menghadirkan juara baca puisi atau penyair untuk membacakan puisi di muka kelas. Model dapat juga berupa rekaman audio atau audio visual. Pemodelan ini, terutama dalam pembelajaran sastra, jangan membuat proses pembelajaran menjadi terjebak pada proses peniruan tanpa proses internalisasi. Misalnya, siswa-siswi meniru intonasi, suara, mimik, gerakan model yang ditampilkan. Oleh karena itu, setiap penampilan model harus dibahas di dalam kelompok atau secara klasikal oleh para siswa agar siswa melakukan internalisasi dan mereka benar-benar menjadi subjek yang aktif dan kreatif. Refleksi atau reflection. Refleksi adalah sebuah proses perenungan yang dilakukan oleh siswa mengenai pengetahuan dan keterampilan yang baru saja dipelajarinya dan yang sudah menjadi miliknya. Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai bangunan pengetahuan dan keterampilan baru yang mengukuhkan, memperkaya, atau merevisi apa yang telah menjadi miliknya. Pada proses refleksi ini, siswa bisa saja menghubungkan materi baru dipelajarinya dengan kehidupan. Ia menimbang-nimbang tentang manfaatnya serta kedudukannya dalam bangunan cita-cita hidupnya di masa yang akan datang. Misalnya, siswa merenung, "Oh, selama ini saya keliru dalam membaca puisi. Saya tidak berusaha memahami dulu puisi yang hendak dibaca. Saya hanya meniru saja apa yang dilakukan teman-teman sewaktu membaca." Guru bertugas merancang proses refleksi ini dengan sebaik-baiknya sehingga bagian ini terasa oleh siswa sebagai kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus bermanfaat. IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam tabel KKO yang termasuk ke dalam kategori LOTS adalah C1, C2, dan C3. Sedangkan untuk kategori HOTS masuk ke dalam kelompok C4 sampai C6. Dalam tujuan pembelajaran terdapat komponen A, B, C, dan D. Untuk A, audience, yaitu siswa, B, behaviors, yaitu kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran, C, condition, yaitu aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran, D, degree, yaitu tindakan atau perilaku yang diharapkan. Sebagai contoh, melalui membaca teks dongeng, siswa dapat menyebutkan isi pesan dalam dongeng dengan benar. Perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Dalam isi tujuan pembelajaran di sini, komponen yang seharusnya ada dalam tujuan pembelajaran belum lengkap. Di sini tidak dicantumkan komponen degree atau bagian D yang merupakan tingkatan atau perilaku yang diharapkan setelah pembelajaran selesai. Jadi, untuk tujuan pembelajaran yang benar, sebaiknya melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi dengan baik. Siswa dapat membuat puisi karya pribadi. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua ini, hanya tercantum komponen behavior atau B. Untuk komponen A, C, dan D tidak dicantumkan, sehingga isi tujuan pembelajaran tersebut belum lengkap. Ketika ingin memperbaikinya, sebaiknya menjadi melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membaca puisi karya pribadi dengan baik. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.